Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alin Agastian dengan NIM 2511501906, mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, dosen Bugres Gata Eskom Mkom. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan implementasi fungsi dalam bahasa pemrograman C. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur. Puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini. Sini ada daftar isi, latar belakang, rumus masalah, tujuan penulisan, bab kedua landasan teori, pengertian fungsi, jenis fungsi, pemanggilan fungsi, bab ketiga pembahasan, deklarasi dan definisi fungsi, parameter fungsi, variabel lokal dan global dalam fungsi, sebuah fungsi memanggil fungsi lain, fungsi rekursi, latihan soal dan pembahasan, bab 4 penutup, kesimpulan dan saran. Satu pendahuluan latar belakang. Dalam pemrograman menggunakan bahasa C, pengelolaan kode program yang besar dan kompleks merupakan tantangan tersendiri bagi programmer. Ketika sebuah program memiliki ratusan bahkan ribuan baris kode, membaca, memahami, dan memelihara kode tersebut menjadi sangat sulit jika tidak diorganisasi dengan baik. Fungsi adalah salah satu mekanisme utama dalam bahasa C yang memungkinkan programmer untuk memecahkan program besar menjadi bagian-bagian kecil yang berdiri sendiri. Setiap fungsi dirancang untuk menyelesaikan satu tugas spesifik sehingga kode menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali, reusable. Pemahaman yang kuat tentang fungsi juga menjadi persyarat penting sebelum mempelajari materi-materi lanjutan dalam algoritma dan struktur data, reproduksi, pengurutan, dan pencarian. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep dan implementasi fungsi dalam bahasa C. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan fungsi dalam bahasa pemrograman C, apa saja jenis fungsi dalam bahasa C, void dan non-void, bagaimana cara pemanggilan fungsi dengan call by value dan call by reference, bagaimana cara mendeklarasikan, mendefinisikan, dan menggunakan fungsi rekursi dalam bahasa C, tujuan penulisan, memahami konsep dasar fungsi dan cara kerjanya dalam bahasa C, menjelaskan perbedaan fungsi void dan non-void beserta implementasinya, memahami mekanisme call by value dan call by reference dalam pemanggilan fungsi, mengimplementasikan fungsi rekursi dalam program C yang lengkap beserta analisis outputnya. Bab kedua landasan teori. Pengertian fungsi adalah sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu, berdiri sendiri yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Bahasa C adalah suatu bahasa yang struktur penulisannya merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi. Setiap fungsi mempunyai nama yang unik. Bahasa C minimal terdiri dari satu buah fungsi yang disebut fungsi main. Nama main adalah nama fungsi yang ditentukan oleh bahasa C yang tidak boleh diganti dengan nama lain. Fungsi main sering juga disebut fungsi induk atau fungsi utama. Dalam bahasa C juga menyiapkan banyak fungsi pustaka library function yang siap digunakan seperti fungsi print atau scan. Fungsi digunakan untuk mempermudah dalam membuat sebuah program, terutama program yang besar dan banyak melakukan beberapa hal yang sama. Fungsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: memiliki nama dari fungsi tersebut, memiliki tugas spesifik tertentu, memiliki sekumpulan statement atau perintah untuk melakukan tugas tersebut, mengembalikan sebuah nilai kepada fungsi lain yang memanggil atau memerlukan jika perlu. Jenis fungsi, ada dua jenis fungsi pada C, yaitu void, fungsi tanpa nilai baik. Fungsi yang void sering juga disebut prosedur, disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang disebut dari hasil proses fungsi tersebut. Ciri-ciri jenis fungsi void adalah sebagai berikut. Tidak adanya keyword return, tidak ada tipe data di dalam deklarasi fungsi menggunakan keyword void, ya tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya.
tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Keyword void juga digunakan jika suatu function tidak mengandung parameter apapun. Non-void fungsi dengan nilai balikan. Fungsi non-void disebut juga dengan function disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Ciri-ciri dari jenis non-void adalah keadaannya keyword return, I ada tipe data mengawali fungsi, M tidak adanya keyword void, memiliki nilai kembalian, O dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Pemanggilan fungsi ada dua cara pemanggilan fungsi dalam bahasa C, yaitu call by value. Pemanggilan fungsi dengan melewatkan nilai parameter variabel dalam definisi fungsi. Fungsi tersebut akan mengelola nilai yang dikirimkan kepadanya. Calling function dapat mengirimkan passing suatu nilai ke called function bila nilai yang dikirim adalah nilai atau data yang akan diproses, maka pengiriman nilai disebut passing by value. Call by reference, pemanggilan dengan referensi merupakan suatu usaha melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Bila nilai yang dikirimkan berupa nilai pointer, bukan data yang merefer ke suatu data, maka pengiriman tersebut disebut passing by reference. Metode call by reference menggunakan operator pointer dan untuk mengirimkan alamat variabel ke suatu fungsi. Bab ketiga, pembahasan. Deklarasi dan definisi fungsi. Fungsi dapat dibuat di atas, sebelum, atau di bawah sesudah fungsi main atau fungsi utama. Deklarasi fungsi adalah judul fungsi yang sederhana yang diikuti oleh tanda semikolon. Deklarasi fungsi diletakkan sebelum fungsi utama atau main. Fungsi perlu dideklarasikan agar kompiler dapat memeriksa ketepatan pemanggilan fungsi yang bersangkutan. Deklarasi fungsi disebut juga sebagai prototipe fungsi. Berikut ini adalah yang mendeklarasikan sebuah fungsi dalam bahasa C. Tipe nama fungsi parameter. Tipe adalah tipe data dari nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi. Nama fungsi adalah nama dari fungsi yang dibuat dan akan digunakan untuk memanggilnya. Parameter adalah nama dan tipe variabel yang dibutuhkan oleh fungsi tersebut. Jika terdapat lebih dari satu parameter, maka ditulis dengan dipisahkan koma. Contoh deklarasi fungsi: in hitung integer a. Definisi fungsi adalah fungsi yang lengkap terdiri dari judul dan isinya. Definisi fungsi bisa dibuat sebelum fungsi utama atau sesudah fungsi utama. Contoh definisi fungsi sebelum fungsi utama: include stadio H, in luas persegi panjang integer P, integer L. Integer luas persegi panjang, sama dengan P kali L. Return luas persegi panjang. Main integer panjang, lebar, luas. Print masukkan panjang, scan F, dan panjang. Print masukkan lebar sama dengan scan lebar. Luas sama dengan luas persegi panjang, panjang dan lebar. Print luas persegi panjang, luas. Pada contoh di atas, jika sebuah fungsi sudah didefinisikan sebelum fungsi utama, maka fungsi tersebut tidak perlu dideklarasikan. Contoh definisi fungsi sesudah fungsi utama: include stadio H, in luas persegi panjang, in P, in L. Deklarasi dulu main integer panjang, lebar, luas. Print masukkan panjang, scan panjang. Print masukkan lebar, scan F, lebar, luas sama dengan luas persegi panjang, panjang dan lebar. Print luas persegi panjang sama dengan luas. Integer luas persegi panjang, in P, in L. In luas persegi panjang, luas persegi panjang, P kali L. Return luas persegi panjang. Berdasarkan contoh di atas, jika sebuah fungsi didefinisikan setelah fungsi utama, maka fungsi harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum fungsi utama. Parameter fungsi. Terdapat dua parameter fungsi, yaitu parameter formal, variabel yang ada pada daftar parameter dalam definisi fungsi. Parameter aktual, variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Contoh parameter formal dan aktual: main X sama dengan total A, B. A dan B parameter formal. Float total, float A, float B. A, B parameter aktual, return A plus B. Variabel lokal dan global dalam fungsi. Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali oleh sebuah fungsi atau prosedur
saja, hanya dikenali pada fungsi atau prosedur tempat variabel tersebut dideklarasikan. Semua variabel yang ada dalam fungsi utama main juga bersifat lokal, hanya dikenal dalam fungsi main saja, tidak dikenal di dalam fungsi lain. Contoh implementasi variabel lokal include std h void cetak main cetak void cetak integer a b t, a sama dengan 5, b sama dengan 2, t sama dengan a plus b, print t output 7. Variabel global. Variabel global adalah variabel yang dapat digunakan atau dipanggil atau dikenali oleh semua fungsi atau prosedur di seluruh program. Variabel global dideklarasikan di luar semua fungsi, sehingga kompiler akan menganggap variabel tersebut sebagai variabel global yang berlaku di mana saja dalam program. Contoh implementasi variabel global include std h void cetak int t variabel global main in a b, a sama dengan 5, b sama dengan 2, t sama dengan a plus b cetak void cetak print %t mengakses t yang global. Dari contoh program di atas, variabel t didefinisikan tersendiri di atas sebelum semua fungsi, sehingga variabel t berlaku di semua tempat, baik dalam program utama main maupun dalam sub program atau fungsi-fungsi yang dibuat. Variabel t disebut bersifat global. Sebuah fungsi memanggil fungsi lain. Sebuah fungsi dapat menggali fungsi yang lain, maksudnya dalam sebuah fungsi boleh saja ada instruksi yang memanggil fungsi yang lain. Pada contoh program berikut, dalam fungsi hitung ada instruksi yang memanggil fungsi tambah. Contoh implementasi sebuah fungsi memanggil fungsi lain include std h in hitung in c in integer c integer d integer tambah integer x integer y main in a b t, a sama dengan 5, b sama dengan 2, t hitung a b print n %d t in integer in hitung in c in d in s, c sama dengan c kali 2 d kali 2 x tambah cd, return in tambah in x in y in z, z sama dengan x plus y, return z. Output program di atas adalah 14 karena a dan b masing-masing dikali 2 menjadi 10 dan 4, kemudian dijumlahkan menghasilkan 14. Fungsi rekursi. Fungsi rekursi adalah satu fungsi yang memanggil diri sendiri, artinya fungsi tersebut dipanggil dalam tubuh fungsi itu sendiri. Rekursi sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dengan pola yang sama. Contoh implementasi fungsi rekursi untuk menghitung n faktorial include std h in hitung integer n main integer n fact print input bilangan n sama dengan scanf. Fact hitung print fact in hitung n in x y in n sama dengan 0, return 1 x sama dengan n min 1 y hitung x, return n kali y. Jika n sama dengan 5 maka n sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Output program adalah 120. Latihan soal dan pembahasan. Soal 1, fungsi proses dengan perulangan. Soal apa yang tercetak dalam program berikut dijalankan include std h in process in a main in i a sama dengan 15 force i sama dengan 1 i 3 i plus plus a proses a print persen a in proses integer a sama dengan a kali 2, return. Analisis. Iterasi i sama dengan 1 bagi a sama dengan proses 15 sama dengan 15 dikali 2 sama dengan 30, cetak 30. Iterasi i sama dengan 2 bagi a sama dengan proses 30 dibagi 30 dikali 2 sama dengan 60, cetak 60. Iterasi i sama dengan 3 bagi a sama dengan proses 60 sama dengan 60 kali 2, cetak 120. Soal 2, call by reference pada array. Soal apa yang tercetak bila program berikut dijalankan include std h void cetak in main. Nah, di sini program yang tercetak, dan di sini analisis p diinisialisasi ke awal array a indeks 0, fungsi cetak menerima pointer p, loop berjalan 5 kali, setiap iterasi mencetak nilai yang ditunjuk key, kemudian key melompat 2 posisi ke depan, key plus sama dengan 2, i sama dengan 1, key sama dengan a0
sama dengan 12 cetak 12 Ki lompat ke A2. I2 Ki A sama dengan 2 sama dengan 5 cetak 5 Ki lompat ke A4. I3 Ki sama dengan A4 sama dengan 17 cetak 17 Ki lompat ke A6. I sama dengan 4 Ki A sama dengan A sama dengan A dalam kurung 6 sama dengan 14 cetak 14 Ki lompat ke A8. I sama dengan 15 Ki sama dengan A 8 sama dengan 8 cetak 8 Ki lompat ke A10. Output 12, 5, 17, 14, 18. Fungsi input array dan rata-rata soal. Lengkapi program di bawah ini dengan menambahkan fungsi untuk mengisi array 100 elemen dari input serta fungsi untuk menghitung nilai rata-rata dan cetak rata-rata fungsi main. Oke, di sini udah ada contohnya. Sini jawabannya, dan fungsi input mengisi array A dengan nilai integer dari input menggunakan sebanyak n kali fungsi rata-rata, menghitung jumlah seluruh elemen kemudian membaginya dengan n untuk menghasilkan rata-rata bertipe float. Soal 4, fungsi rekursif penjumlahan 1 sampai dengan n. Soal susun program untuk menginput sebuah nilai integer lebih besar dari 10, misal n, kemudian menghitung dan mencetak 1 tambah 2 tambah 3 tambah n menggunakan fungsi rekursi include tadi h, in total, in n, main, in n, hasil, print f, masukkan nilai n, 10 scan f, hasil total n, print total 1 sampai dengan %d sama dengan %d n hasil, in total, if n sama dengan 1, return is 1, return n plus total n min 1. Jika n sama dengan 11 maka total 11 sama dengan 11, total 10 sama dengan 11 plus 10 titik plus 1 sama dengan 6. Proses rekursi terus berlanjut hingga mencapai base case n sama dengan 1 yang mengembalikan 1, kemudian nilai dijumlahkan ke atas. Bab 4 penutup. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat kita kesimpulan sebagai berikut. Fungsi adalah sejumlah instruksi yang dikelompokkan menjadi satu dan berdiri sendiri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Fungsi sangat penting dalam bahasa C karena memungkinkan pemrograman modular yang terstruktur. Terdapat dua fungsi, void tidak mengembalikan nilai dan non-void mengembalikan nilai dengan keyword return. Pemilihan jenis fungsi bergantung pada program. Saran, beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini. Latihlah penggunaan fungsi secara bertahap, mulai dari fungsi sederhana void tanpa parameter hingga fungsi kompleks dengan parameter dan nilai kembalian. Pahami dengan baik perbedaan antara call by value dan call by reference agar dapat memilih mekanisme yang tepat sesuai kebutuhan program. Oke, itulah video dari makalah pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.